Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yana sana kumalang biu, yana pakalabit po ng Allah Ta'ala. Merosyukur itu oleh Allah Ta'ala karena hari ini di bumi malai kau seluruh dalam rangka melaksanakan halal bihalal apa manipure kumal lapas. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Polman. Andai tak usangana salah pawak ini. Anggota DPR Provinsi, para pejabat di kecamatan, aparat keamanan, kemudian para tokoh masyarakat, alim ulama yang saya muliakan. Jadi malam ini dua sangat tugasu. Pertama sambutan, kedua membawakan hikmah halal bihalal. Dia malima jam 9 indai kok membawa ke hikmah halal bihalal. Dia bonge ini lemo susu marondong malima diwauli di ciping. Jari mencari waktu tahu tak tuan kita membawa hikmah muat yang dulu acara. Tapi sebuah kesyukuran karena nipukannya umi itu yang paling penting. Jadi kok soal sambutan saya sampaikan bahwa dia menjadi pejabat tuh ramalek berkaitan hukum. Biasanya bebas mambal inna wola ada undangan saya datang di TDI si matani orang yang itu di kantor mau tau melok isu metunita toliolo apa ada tugas lain sampai di Facebook itu tulis sih ngauana bukan hanya Nusa Kambangan orang di penjara, jadi pejabat pun kita di penjara. Malam hari ini saya ingin menyampaikan memang ada beberapa hal kebijakan yang kita sampaikan. Kenapa? Dari hasil evaluasi dia talua mengiap di jajaran OPD kita. Dan itu saya sampaikan terbuka. Apa dia tak baik kita punya zaman. Andai malas nggak disinggung, Pak. Terus terang tahu. Karena nesambandi mau antarae tatap dewan di Napogau. Jadi kita harus terus terang. Kelemahan terbesar kita pertama disiplin tidak ada. Kedua rasa tanggung jawab. Mau tanya anuna salah tuh ya anuna. Napa lagi yang buat pensiun? Padahal itu dibeli dari uang rakyat, dari pajak rakyat. Andai malah mauan, saya sudah berjasa sekian puluh tahun, tidak boleh patani anuna. Mana mau uang itu kita berjasa, andai tuh digaji negara. Kita digaji oleh negara. Saya 34 tahun di tentara, terakhir jabatan Panglima. Waktu melok disuruh oleh kantor datang bahagian aset. Dia periksa semua isi kantor, apa saja yang ada di dalam. Apa yang sudah tidak ada? Mitulek Pak yang sudah tidak ada. Kemana ini Pak Satu? Bapak punya pulpen tanda tangan. Siapa yang ambil? Mau nggak? Rusak. Mana bangkainya? Mau kalai? Mana dia itu bisa Pak Dan nih? Akhirnya saya bilang usah bebas.
Jadi tidak boleh satu barang pun yang berasal dari dinas kita, karena itu dibeli dari uang rakyat, dibawa balai Pak, apalagi mau motor. Saya masih bijaksanai, saya kasih surat. Saya kasih batas waktu sampai tanggal 18 April. Mau andai pipin dulu, terpaksa itu para besok. Andai itu malam alta dianggap Pak. Perilaku seperti inilah yang mendidik kita menjadi korupsi. Pasti maka disangsi ya duta. Padahal itu diberikan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas, bukan untuk dimiliki secara pribadi. Mau melo alai lelang, tapi ada batas waktu lelang. Anda itu foto baru mau lelang, tidak bisa. Ada waktunya. Dia diomi boleh, maksudnya yang apa Pak Jenderal di Oto, malawan diwali, nak pirat tahun yang tahu, mana 4 tahun, bilot saya panggil bahagian aset, buatkan telaan staf, apakah ini bisa dilelang atau tidak boleh menurut peraturan perundang-undangan. Jadi kira-kira 3 hari boleh nawawat. Tidak boleh. Jadi malah Pak. Jadi bilonin dulu ya aturan apa ya. Jadi jangan bilang saya yang tidak setuju. Ada aturan yang mengatur. Bisa ngitoi, andi melarang mek diloi itu silahkan. Manyamai yang mau mek diloi. Andi mau tolak mek susah. Tetapi caranya yang benar. Caranya yang benar. Jadi ada banyak saya terpaksa saya tertibkan. Dia mulai woya sungai, apa mau dibuat tapi tadi tidak apa-apa. Kita harus belajar seperti itu. Untuk mencegah apa? Mencegah penyimpangan. Jadi kita mulai dari hal kecil supaya hal besar tidak terjadi penyimpangan. Karena kalau terjadi penyimpangan, yang dirugikan adalah masyarakat kita. Andai kapan disangsi membayar unit simpan, itu kan bagian dari APBD. Jadi kalau tidak ada kesadaran, ya nasi pacuk-pacuk ini tahu. Ya biasa mau yang punya usaha, punya jabatan, ngapain dia rakyat? Karena kita kasih contoh sesuatu yang buruk kepada rakyat, rakyat juga tidak sadar si pageng itu mungkin apa randa. Yang untuk bilang tuh mau nama sudah ada sampai pak politik sana itu, pak melasih apa pageng dia solang, ingat tuh mungkin nata, dia tuh mungkin apa pageng dia. Jadi kita kembali kepada fitrah kita. Agama mengajarkan kita dalam melaksanakan Idul Fitri, artinya kembali fitrah itu kesucian. Jadi kita kembali pada kesucian diri kita dalam menjalani hidup. Biasa menguang dong arake ande sugi. Lebih baik ande tahu sugi tapi itu matindo mak bohong. Andai itu marake yang manini oleh BPK, KPK, rawambu tahu Pak. Lebih baik kita tidak kaya tapi hidup tenteram. Ini pesan-pesan moral yang perlu saya sampaikan dan juga saya sampaikan kepada Pak Bu. Saya sudah bilang, dawa pun pikir ya soal proyek apa dah lupa, tidak usah. Di dalam masyarakat. Pak, bukan berarti saya tidak perlu, tapi usaha ini jangan nak tahu bio wande. Apa wanda mau dari tai, tabungan, mandi tahu yang macoa, panjat tu malah dia jenazah. Umande itu sapindan ni.
dalam usia seperti saya 73 tahun mau sambara lebek diandik kuliah dengan tombongnya. Jadi saya anggap hidup saja apa adanya sesuai kemampuan. Karena saya diberi tugas untuk membawakan hikmah maulid, maka saya mulai dari kata halal bihalal. Halal bihalal itu berasal dari akar kata halal dan halal. Apa batuannya? Pengertian harfiahnya menyelesaikan masalah, mengurai benang kusut, yang banam biasa siulah-ulah di Pamarorun. Mencairkan yang beku. Apa pengertian dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan bermasyarakat. Buat dia masalah, mari kita selesaikan. Mari kita mencairkan hubungan-hubungan kita supaya kembali harmonis. Memang halal bihalal ini itu khusus di Indonesia. Di Timur Tengah dan di apa? Hanya di Indonesia ada halal bihalal, silaturahim, kemudian siap dapangan tadi. Karena itulah para ulama mengatakan umat muslim yang utama itu ditandai oleh 4 hal. Setiap kali kita habis lebaran. Pertama, dia menahan amarahnya. Dia bisa mengendalikan amarahnya. Yang kedua, dia memaafkan saudaranya yang pernah berbuat salah. Yang ketiga, dia berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat tidak baik kepadanya dan memaafkannya. Yang keempat, berbuat lebih baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang muslim setelah kita selesai beridul fitri. Tentu saja kalau kita bicara tentang idul fitri, memaafkan, di dalamnya ada silaturahim. Silaturahim itu memiliki 2 akar kata. Pertama, silat artinya menyambung yang putus. Diupik dulu ia waktu. Pengertian lain, menghimpun yang terserah. Di pasir hubung mendulu ia tidure. Kita satukan kembali. Sedangkan rahim itu artinya kasih sayang, yang turu pembalian tak mau batangi nasanga seia rahim. Karena tuatan di dalam perutnya itu dipenuhi kasih sayang oleh ibunya dan oleh bapak. Jadi silaturahim adalah menyambung sesuatu yang putus dengan cara kasih sayang. Sia sayang ini tahu. Jadi dia tahu kalau lapas mau kuda si suyu siap dapangan mau mandua pak anda tuh malah anda petu yang pacitongan nyawawi pak mau sana dua. Anda belum melakukan silaturahim. Di dalam silaturahim ada disebutkan maaf memaafkan, siap dapangan tahu. Bagaimana caranya? Dia salah tak pak, lo di luar retak, lalu kamerap dapat kuat dapangan. Saya pernah gibah, gopo bukan naik pak. Jadi ada pangan.
Yang dimintai maaf itu wajib memberi maaf, karena saudaranya ini sudah sadar bahwa saya salah. Muak ruai Pak Dini boleh ke sembahyang Jumat, Pak ada sandal. Ia mahala sandal di bulan setelah Ramadan, laut goyang na tu ala sandalna. Ada pangan aku ngan, biasa itu ngapa nu ada pang. Andok to dua salah, ucol dua sandal. Muak dia dua sandal itu cara minta maaf. Muak dia si codoi, anda midan dua sandal pak karatnya, alian di warna ia sistem. Itu cara kita minta maaf. Yang ketiga, dia tutup biasa, muak lain kau meruat depan, boleh misalnya kau belakang. Tapi patuh Nabi kita pak. Ada doanya. Dalam doa nama Nabi kita, wahai Tuhanku, oh Tuhan, sesungguhnya aku ini memiliki dosa terhadapmu, dan aku memiliki dosa kepada makhlukmu. Karena itu ya Allah, maafkan dosa saya kepadamu, dan aku serahkan dosa-dosa saya kepada makhlukmu kepadamu. Dia metulek nak dapat kira-kira ku Allah Ta'ala, urusan aku Allah Ta'ala, katanya urusan. Itu cara kita minta maaf. Karena itu yang sana tumalak di bulan setelah kita puasa ini, mari kita ciptakan harmoni hubungan yang baik. Karena pada dasarnya Idul Fitri kita kembali kepada kesucian jiwa atau kembali kepada agama yang benar. Dan agama yang benar itu dimulai atau ditandai dengan hubungan sesama muslim yang harmonis, bahkan hubungan dengan non muslim pun juga harus harmonis. Mengapa? Memang ada sistem agama tak, tapi dia juga makhluknya Allah. Jadi sifat dia tahu. Jangan lagi ada perselisihan di antara kita. Karena bagaimanapun hidup ini, kadang-kadang kita tidak sadar, mau tahu dia tuh tersinggung. Kadang-kadang kita bersengketa soal barang atau harta. Anda tahu bisa anu atau anumu, lalu tahu pengadilan pak. Nah biasanya di pengadilan kita harapkan adil, tapi dalam prakteknya mak ditolak, ia tolak makum itu kan diminta di pengadilan. Banyak seperti itu. Karena itu setelah puasa ini, mari kita jujur di pacinnya kita. Muat tani anu tak dari hati dulu. Dan itu butuh jiwa yang besar. Ya biasa mak uang, jangan ambil yang bukan hakmu. Dau pak ande, makanya ande. Tipin dulu pak, kembalikan yang bukan hak kita. Supaya memancing keluarga pak. Biasa mak uang, saya 34 tahun jadi tentara. Pernah jadi komandan batalion, komandan konti, komandan korem, komandan pusat kesenjataan dari TNI Angkatan Darat seluruh Indonesia, pernah jadi panglima. Pendak 2 menjadi panglima. Yang paling baik daur dua pahala warang-warang. Dan insya Allah dalam kehidupanmu, biarpun kau tidak kaya, tetapi ada orang susah. Itu keyakinan saya. Anda tuh dia boyang sojawa. Tidak ada pak dia metulek. Jadi boyang dari Jakarta pak, boyang apa? Kontraknya 1 tahun 100 juta. Pak kita cuy hanya 6 kali 15 meter. Meninduk masih masa Pak Jenderal apa tuh nama siri? Iya betul nama siri umat Corwa. Dulu juga ada yang pernah mengatakan masuk sedikit Pak Jenderal ikut kontestasi gubernur apa dia doi ini
Datuk terus terang bega, mandan duitmu. Pak Masiri tahu, mengapa nama Masiri? Oh, dia lagi yang Masiri. Ia baca nama Masiri akambe, kemudian ditulis subisan kepala ke Pak Jenderal. Para pembantu mauano, macor inawan dengan macor. Pak tentara itu Pak, Anda tidak seberapa gajinya. Saya jadi panglima di Jawa Tengah itu dulu, saya punya gaji cuma 12 juta. Itu sudah dengan tunjangan jabatan. Saya pensiun dari tentara, biasa sampaikan di ini, saya punya gaji itu 4 juta ada 600 ribu. Memilih maisan. Tidak ada apa-apa Pak, kita jadi pejabat tinggi. Dia mitulai, ngapa Sulami Pak Jenderal Garit, main itianuna, dia boyan dari Jakarta, dia boyan dari Wimasa, malah oke tulai. Dayung pisang. Karena itulah dia sampai mati mau tawan dia sugi malah itu tahu malakdi mau tahu di tahu sugi malah itu tahu matudang. Mengapa dia doa sugian dong anu ngacoro. Jadi banggalah jadi rakyat yang selalu berjiwa bersih. Dia hanya makan yang menjadi haknya, dia hanya puasa yang menjadi haknya. Itu sebuah kebanggaan, karena di era sekarang orang seperti itu sudah langka. Maksud saya ditanya diolo rumah weta sakti bayi bunga sandal japannya kare kustodi, tapi dihormati orang. Mengapa malah andai malai, andai mandi matani. Mari kita kembali ke situ. Diolo kepala desa Pak Ilo Tunggu Uwe no. Mari kita menjadi kepala desa setahun 10 tahun Pak. Ngapa na orang saya dapat dia gajinya? Kita yang mungkin dari sana dan desa. Natak Pak Pak Badua. Apa malam? Napukannya nih Allah. Jadi yang kita kejar dalam hidup kita, bagaimana menata diri kita dipercaya orang. Bukan yang tahu. Itu yang paling penting dalam hidup. Mau nakokannya mau tahu, kau bebas bergerak ke mana saja. Yogi, waktu saya reuni di Istana Bogor, serupa memang Presiden. Panauan, Ben, kau di mana sekarang? Muni apapun nanti yang kau terima, dapat, kau tetap seperti dulu ya ini. Muni tak wasai dua. Apa adanya. Tidak pernah mengada-ada. Dia untuk diomi waktu pelantikan, waktu nasui, hewan ini tahu, apa nama? Kawin. Nah, iya bang. Apa jabatanmu? Baru. Di mana? Subang. Apa nama main? Hebat sekali kamu. Mana lebih hebat abang Presiden. Jadi mau ambil main. Talulai bapak itu solar ini eksekutif. Alawena, Sapri Samsudin menik dengan kamu. Karena itu dia pesan, jaga kesehatanmu, jaga rakyatmu. Cuma itu dia pesan. Jadi kalau kita dipercaya orang itu hormat pada kita. Mau ikutannya enggak? Ini saya pesan kepada semuanya, Pak Bupati, anggota DPR, modal utama itu dipercaya. Waktu retreat, namanya Mihoro, SBY yang ceramah. Selesai ceramah, kapan itu? Kapan pilau ya, nasuyu ya, mana na sapu-sapu pilisu. Lalu tapak ko dia sapu-sapu pilisu. Nagtulad na wartawan, apanya Pak? Saya punya adik. Pada waktu di Demokrat biasa Pak saya Pak. Ketua fraksi Walai Nasar. Nalapot dulu di SBY.
Tapi karena SBY tahu saya orang biasanya bertindak sesuai dengan aturan, mau lapor tahu mencawa tak PSBY. Napisan nilau di tahunna Pak Dr. Amir Samsudin. Nama lo di Dr. Amir Samsudin itu orang tidak tahu Pak Salim. Pasti nama saya karena ada yang salah. Itu untungnya kita mau infokannya yang tahu. Jadi itu yang kita pegang. Mau tahu kan dia sugi, upayakan dipercaya siapa. Saya berharap kita semua yang tadi ini Lemon Susu di Mandarin, kita bangun kembali integritas kita. Pada itu biasa mau kurek jadi pejabat, tanda tangan itu fakta integritas. Tapi sangat juga ratas, tidak melekat dalam jiwanya. Kenapa saya terkesan keras sebagai wagub? Karena kita mau meluruskan yang tidak lurus. Harus kembali diluruskan. Memang dikit-dikit apa masih vegan memang pada ekonominya banyak yang terkejut. Napisan itu Pak Bupati namanya itu mau nyawa Pak Jenderal apa mau dibuat daripada manusia malah tadi anuna lalu dia mau nyawa dire bakmi tidak apa-apa 5 tahun tak bisa Anda tahu menjadi gubernur, tapi harus kita bersihkan dulu IPA biaya di Banmata supaya yang berada di puncak itu betul-betul amanah. Andi malah yang pagi-pagi Pak. Karena pada dasarnya pemerintah adalah sekelompok orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengurus atau mewujudkan impian masyarakat. Itu hakikat pemerintah. Yang masih pertama saya pemegang kedaulatan tertinggi di Republik ini adalah rakyat. Andai terpilih bupati, andai terpilih anggota DPR, andai terpilih gubernur dan wakil gubernur, makanya tak mampu nilai. Andai dia. Karena itu tugas kita menghargai apa yang telah dipilih rakyat atau apa yang telah dipercayakan rakyat kepada kita. Yang menamakan kita la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahdalah. Tiada iman bagi yang tidak menunaikan amanah dan tidak ada agama bagi yang tidak menepati janjinya. Anda itu menjadi pejabat disumpah. Sumpah itu bukan hanya janji di depan penerima sumpah, janji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu upayakan kita tepat. Yang mau diomongin waktu soal kendaraan, nama yang bisa dikasih kendaraan itu Pak hanya gubernur dengan wagub. Jadi kisahnya kelak di kemudian hari walak ke bumi osak menjadi wagub dawo Pak Buwayo itu mendapat meluya. Tidak usah. Anda tahu yang Mbak Malaya. Kalau memang ada haknya wagub, dawo Pak Buwayo. Bisa nih memang menjual. Kenapa? Ini pelajaran buat yang lain, jajaran di bawah saya. Supaya andai maalam tani anu bayangkan mobilnya itu sumbar langit tabari mereka yang membantu. Ini yang harus kita tertibkan. Kekuasaan itu digunakan untuk melayani rakyat, bukan untuk berbuat semena-mena karena jauh kuasa elo-elo. Tidak boleh. Kekuasaan untuk melayani rakyat. Karena itu kita diikat. Nanti itu malam elo-elo maaf. Makanya utamakan dulu rakyat.
Jadi buat dia mengang, maka sebagai itu Pak Jenderal, memang saya tidak ada ampun. Enten dia tidak ada maaf, maaf bertanya barang-barang itu dulu. Bire, bire, asal anda baru. Karena harus seperti itu. Nek guru itu main dulu Pak. Kita belajar kembali. Tanya entah damuan. Dari gampang-gampangan. Kita pusing luna pembati. Pemain kamu. Bayangkan itu uang yang harusnya digunakan untuk mempercepat proses kesejahteraan rakyat menjadi waris ini. Pak menjadi pejabat ya apa itu cita-citanya namanya suri. Sedangkan kalau kita jadi pejabat kalian buat cita-cita menjadi sugi nama corok itu kita bel karena gaji seorang bupati sangapan, gaji seorang gubernur wagub pasangapan. Andai kan dia desa pulang. Jadi pasti dua-dua Pak. Tugas kita sebagai pejabat, bupati, wakil bupati, anggota DPR itu mengabdi untuk kepentingan masyarakat kita. Mengabdi identik dengan pengorbanan. Kita harus siap berkorban. Baik di sana dompet di rakyat apa? Anda memandai kita usaha. Ia sangat pernah terucap di lisannya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Nama Syekh Abdul Qadir Jailani memberi makan sesuap makanan kepada orang lapar lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Tanda para lunar sangat mengentaskan kemiskinan. Juga termasuk naik haji. Wajan duit apa? Kenapa nang kulit torek umroh? Nari pondok goyang mau lihat tori dapuran yang dia kirun. Besok dia goyang. Ia lebih loyo karena itu yang bisa menyebabkan kau masuk surga. Bukan karena kulit rai umroh. Itu lebih utama memperhatikan saudara kita yang lain. Dari Makkah pendamping sang pejabat. Saya kemarin sarankan ke Kanwil, jangan lagi pejabat tahun depan. Bila ustazo, guru mengaji, imam masjid, guru madrasah, itu yang jadi pendamping. Karena saya tidak anak, imam pejabat belum tentu saya mengaji. Jadi saya bilang, mau sudah tanya menurut waktu tahunnya pejabat naik haji, yang mau di sana Haji Abidin. Nama tanya apa itu Haji Abidin Pak? Haji atas biaya dinas. Ya itu Haji Abidin loh. Belum pesan loh. Kasih yang imam masjid sisa ngaku 1000 sebulan mau Pak 2000 Anda potong. Jadi pisan itu di tempat itu mana? Ini masih usaha itu insentif deh. Tidak pernah dikasih karena mau tahun nih Pak Jenderal. Apa bentuknya Pak Jenderal dengan insentif? Tidak ada kaitannya. Dan kau tuh ngumpulung, mesa di juta cuma 1.200.000 setahun, ngumpulung tuh. Sama dengan keprihatinannya Menteri Agama. Nama guru bantu di madrasah itu gajinya Pak cuma 100.000 satu bulan. Coba ya. Apa kebenaran dia? Dia tidak keluarganya. Jadi mari kita sama-sama rakyat, pejabat kita bangun daerah ini bersama. Dipakai di pemerintah.
Rakyat rajin bayar pajak, sehingga pemerintah mengelola itu dengan aman. Dator umpoloni, jangan dipotong, jangan disalahgunakan. Mek guru itu malam, coba lagi, jujur sedikit, lurus. Saya selalu mengatakan untuk memanggilkannya anumu, untuk ma'alakannya anumu, maka hidupmu tidak pernah susah, tidak berlebih, tapi tidak pernah susah. Mengapa? Saya rasakan 34 tahun mengabdi di tentara. Anda ini apa-apa Pak, tapi sifat nyaman tindo bohong. Semua masalah bisa saya selesaikan dengan baik. Anda nak pokok karakter. Kita bisa hidup dengan tentram, hubungan silaturahim kita bagus dengan siapa saja. Bahkan ulama di Jawa Tengah Pak Syekh Habib Lutfi, dia masalah anak buntu nasadik oleh maite merau nasihat. Kiai Haji Manun Sumer almarhum, Kiai Sah almarhum, oleh Bisri almarhum, Mustafa Bisri. Pasti lalu Semarang, lalu kantor minta pandangan. Karena ibu ayah yang tahu. Kita dipercaya Allah. Jadi sekali lagi saya himbau kepada semuanya, inggai siama ama, sia sayangi para tak, bukan hanya para tak kaum muslim, tapi juga non muslim. Dua naunda ceramah di Mamasa pas habis Natal. Saya diundang ceramah, saya jelaskan surat Maryam, kalau tidak saya ayat 23 atau 32. Saya jelaskan proses masih. Terakhir, Ketua Persatuan Gereja Sulselbar, setelah saya ceramah, ternyata Pak Jenderal selama ini tidak salah. Mana apanya yang salah Pak Pendeta? Saya pikir orang Islam itu tidak mengakui Al-Masih. Pak Pendeta, kalau ada Muslim yang tidak mengakui Al-Masih, maka dia tidak Muslim. Ini yang dia mengaku Nabi Isa. Dia akan membawa kita. Ini begitu Pak Manaya. Yang tidak boleh kita campuri, Pak Pendeta dengan umatnya punya keyakinan bahwa Al-Masih itu titisan Tuhan. Saya tidak boleh mengatakan bukan, karena itu keyakinanmu. Saya tidak boleh mengukur, menilai keyakinan orang menurut keyakinan saya. Pasti dipakai tahu. Sama halnya Pak Pendeta tidak mengakui kenabian Muhammad. Silakan kau tidak mengakui, tapi itu untuk umatmu. Jangan sampaikan ke saya, apa nasi waru itu kau hitungan lo. Itu yang tidak boleh. Jangan campuri keyakinan orang. Yaitu tidak sanggup pengalatan esok itu dia lah. Sama dengan kita. Baik itu biasa nasi waru, apa mencampuri keyakinan tahu. Tua menjadi penasehat di salah satu yayasan besar Kristen di Bekasi. Nendun yang menjadi penasehat Pak. Mengapa? Marak sana lauli Islam Jamaah. Ini itu galak sekali Pak Jenderal. Akhirnya Pak sisa. Kapannya sisa? Boleh mohon dilema. Ternyata tidak seperti itu ya Pak. Memang tidak seperti itu. Tapi yang lalu-lalu menakutkan, yang menakutkan biarkan saja. Tapi secara umum tidak seperti itu. Jadi kita salah paham itu karena itu sisa. Jadi pas sisa karena itu siapapun nanti masuk terima dengan baik. Karena Nabi Tadua
waktu dia mulai menyebar Islam, itu tersiar keluar ke negeri Sam. Padahal negeri Sam waktu itu kaum Nasara, Kristen. Suatu ketika ada 40 orang Nasara datang ke Madinah. Tujuannya apa? Untuk berdialog dengan Rasulullah. Dia mau tanya, apa itu Islam? Mengapa Anda begitu berdakwah, begitu siarnya begitu meluas? Di tengah-tengah dia dialog, tiba waktunya Imam Nasara harus beribadah. Jadi dia berhentikan, dia bilang, saudaraku Muhammad, saya berhenti dulu, saya mau keluar cari tempat untuk beribadah. Nah, Nabi minta, Tuan, tidak usah keluar cari tempat, di masjid ini saja Anda beribadah. Memprotes si sahabat, Nabi minta, jangan. Apa inti dari situ? Dakwah terbaik adalah dengan akhlak yang baik. Ada itu kemarin belum mau kafir ya, jangan. Berbuat baik, orang akan tertarik. Itu dakwah terbaik. Jadi mau masuk peta Pak, banyak orang senang sama dia. Begitulah Nabi. Selama 22 tahun, kurang lebih 3 bulan. Satu-satunya manusia yang bisa menciptakan peradaban baru itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya dalam kurun waktu 22 tahun 3 bulan. Semua tokoh peradaban butuh waktu 100 sampai 200 tahun. Napoleon Bonaparte itu menciptakan peradaban Eropa, dia butuh waktu 150 tahun. Itulah kenapa seorang penulis Amerika, Michael Hart, dia tulis dalam bukunya, tokoh paling berpengaruh, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, nomor 1 di atas Muhammad. Dianggap ini tokoh paling hebat, padahal Kristen Pak. Karena pola dakwanya yang luar biasa. Nah, ia mulai malu palami dihubungi Pak ada pangan, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya hanya ingin berbuat sesuatu untuk Sulbat. Terakhir ini, dia bekas pejabat Sulbat, loi goyang Jompung. Yang balik main, apa kini bawa Pak Jenderal? 18 tahun berjuang, Anda mundur. Yang dia mana bisa nggak ikut kontestasi DPD, Anda terpilih tanpa malu hukum Pak. Mau nampak, salah kapan niat Pak. Supaya kau bisa tahan niatmu itu, jangan cari jabatan. Niat itu melok saya mau mengabdi, memperbaiki daerah saya. Karena pengabdian itu, niat baik itu melakukan yang baik itu tidak pernah sulit. Mohon dia dulu. Tidak pernah berhenti. Salah apa Pak? Karena menjadi anggota DPD Sewa Jakarta. Tanpa dia terpilih, tanpa malu hukum-hukum. Dia tok dia anggota DPR. Waktu nak foto pokir selundupan, lalu boyang. Ini apa milik Pak Jenderal? Pak Dendak pokir, memang belum boleh. Ini apa minderanmu Pak? Dia masuk apa mindran? Belum ada itu tahu. Anu nak, soalnya Samsul Pak, saya potong pokir karena selundupan. Saya potong biaya perjalanan karena banyak fiktif. Main Pak, jadi sebenarnya dana yang dipangkas ini kalau digunakan secara efektif dan efisien untuk membangun Sulbat, janganlah Pak. Hanya main di Mendosalah. Mau cleaning service dia tuh uang perjalanan. P3K dia tuh uang perjalanan. Udah nawarin. Ini masih
Ini yang harus kita perbaiki. Saya terbuka di sana. Mau dia tahu salah, kritik saya. Supaya bisa ngalamin kalau saya tidak sempurna. Tapi daw Pak Uang, daw sabi ka Pak Jenderal Pak Mipasiri kok. Iya bisa ngasih ambil dipinjau lo itu ya. Sebelum berbuat, mereka memang aja di Pasiri Ukowage, dapura pai, napai ngarap kok teman, mana mau masih itu tahu. Dipinjau lo sini. Sebelum mau maalatannya hak, Pasiri memang mau ambil. Jadi do malah. Dah kay sangat pa na Masiri. Jangan seperti itu. Ini yang harus kita bangun ke depan. Supaya masyarakat Subang ini bisa segera mencapai kesejahteraannya. Saya misalnya Pak Bu, saya tidak takut pemotongan anggaran. Biaya perjalanan 50% potong, biaya TK potong. Kalau dana ini kita gunakan secara efisien dan efektif, pasti kita bisa membangun Subang. Bukti apa? Mana mencuri Pak Bupati, kemudian tanggal lain daerah langsung dikasih 10 miliar. Mencuri mau memasak utang BPJS kita sekian puluh miliar langsung dibantu untuk melunasi utang. Si Ware tahu saya. Ada kalau digunakan secara efektif pasti ada, pasti ada. Karena Presiden sudah mensinyalir selama ini kita bocor 30%. Momen itu mesang, Pak. APBN kita itu bocor 30%. Karena itu dirampingkan kembali supaya kita betul-betul bisa menggunakan anggaran ini tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Masa ini di Polman, Pak, kemiskinan ekstrim terbanyak suruh Subang. Dia mau uang terbanyak itu Pak Jenderal, karena penduduk Polman terbanyak. Mau uang, saya pernah tugas di Demak. Penduduk Demak itu 935.000. Iyo ini 500.000. Di Demak itu kalau musim hujan banjir. Mau marang ya Allah, itu sawahnya pecah tanahnya. Tidak ada hasil hutannya. Tidak ada kakaonya. Tidak ada kopinya. Hanya sedikit ada hasil laut. Kenapa pemerintahnya bisa urus rakyatnya yang 935.000? Kita di sini hanya 500.000. Anda malah diurus. Padahal kita punya ikan. Dia tinggal kita punya kakao, kita punya kopi, kita punya bahan tambang, apa yang ini bandar. Jadi jangan selalu mengatakan kita penduduk dominan banyak, tapi sumber daya alammu juga luar biasa. Ia kan lagi video, mau bahasa ini, kita bentuk Kabupaten Balanipa supaya cepat sejahtera. Mau kambing wari-wari 10 kabupaten muat pejabatnya tidak baik, tak tahu sengsara. Anda karakteran apa? Perbaiki kualitas pejabatmu, pilih yang baik, dan pilih yang ironia. Pilih DPR yang amanah. Jadi mau deh Kabupaten Polman, sangat apa kecamatan di 16 mau wari 16 menjadi kabupaten Nasar. Anda yakin macam atau tuangan kalau pejabatnya tidak aman, tidak ada gunanya. Oh, daerah lain main di penduduk banyak problem sosialnya bisa lebih baik dari kita. Ukurannya bukan memekarkan wilayah, tapi bagaimana pejabat ini amanah. Nah, saya bagaimana bekerja. Andai mak uang, bupati, Pak Bupati, ini apa ya?
Musa di utama, nggak ada makan dulu pak. Nggak apa mau ngeluh. Sangga Indran direken. Itu Allah. Tapi pindu dulu nggak tahu. Memasak apa lagi? Divisit hampir 240 miliar. Main donasan dokter spesialisnya, apa dia nawaya produk? Pemerintah seperti apa seperti itu? Macam dia yang apartemen di Jakarta, dia boyan ngewe maasa, dia Polewali dia boyan, anak itu malolo, tapi rakyatku sengsara. Ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini dari menjadi siulolai kambe di Papewan. Mudah-mudahan wakil rakyat kita, bupati kita yang baru bisa menunaikan tugasnya dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan tausiah yang sangat berharga dari Habib Mayor Jenderal Purnawirawan Salim S. Mengga. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memperkuat keimanan kita, mempererat silaturahmi dan memberikan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Mewakili keluarga besar masyarakat Lemosusu, kami mengucapkan terima kasih kepada beliau atas tausiah yang penuh hikmah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Haji Hasbi Raya SAG, Imam Masjid Miftahul Lisan Lemosusu. Kepada beliau dipersilakan.